Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di tempat yang penuh kisah inspiratif dan hikmah dari tokoh-tokoh Islam yang agung. Pada video kali ini, kita akan menyelami kisah luar biasa dari seorang khalifah yang dikenal dengan keberanian, keadilan, dan ketegasannya. Beliau adalah Umar bin Khattab, sang pemimpin kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dari awal kehidupannya yang keras, hingga menjadi simbol keadilan dunia Islam, Umar bin Khattab adalah sosok yang tak tergantikan dalam sejarah. Ayo, kita ikuti kisah perjalanan hidupnya yang penuh pelajaran dan hikmah. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Al-Maghfirah Channel agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Mari kita mulai. Umar bin Khattab lahir di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang sangat memegang teguh nilai-nilai kebangsawanan, kehormatan, dan keberanian. Ia berasal dari Bani Adi, salah satu kabilah terhormat di kalangan Quraisy. Ayahnya, Khattab bin Nufail, dikenal sebagai orang yang keras dan disiplin. Didikan keras sang ayah turut membentuk pribadi Umar kecil menjadi sosok yang kuat, tegas, dan berani menghadapi tantangan hidup. Ia tumbuh dalam lingkungan yang keras namun membentuk keteguhan karakternya. Umar tidak hanya dikenal karena fisiknya yang tinggi, kekar, dan gagah, tetapi juga karena kecerdasan akalnya. Ia termasuk dari sedikit orang Mekah yang mampu membaca dan menulis di masa itu. Sejak muda, Umar dikenal sebagai orator ulung dan memiliki logika berpikir yang tajam. Ia sering dipercaya menjadi utusan Quraisy dalam berbagai urusan penting dengan kabilah lain. Hal ini menunjukkan bahwa Umar memiliki kemampuan diplomasi dan pengaruh yang besar di tengah masyarakatnya. Selain kemampuan intelektual, Umar juga dikenal sebagai ahli gulat, jago berkuda, dan mahir menggunakan pedang. Kombinasi dari fisik yang kuat dan kecerdasan yang mumpuni menjadikannya sosok yang disegani dan ditakuti oleh banyak orang. Ia sering menjadi pemimpin dalam ekspedisi dagang Quraisy dan memiliki relasi yang luas. Kehidupan Umar sebelum masuk Islam benar-benar menggambarkan sosok pemuda yang ideal dalam pandangan masyarakat jahiliyah. Namun, meskipun cemerlang di mata masyarakat, Umar juga adalah orang yang sangat menentang Islam di awal-awal dakwah Rasulullah. Ia merasa bahwa ajaran yang dibawa Muhammad adalah ancaman bagi tradisi nenek moyang Quraisy dan bisa memecah belah kabilah. Karena itulah, ia termasuk orang yang paling keras dalam memusuhi kaum muslimin. Ia bahkan pernah berniat membunuh Nabi Muhammad karena kebenciannya terhadap ajaran Islam. Namun, di balik kebencian itu, Allah menyimpan rahasia hidayah yang besar. Dalam hatinya, Umar sebenarnya terpesona dengan akhlak Nabi dan keteguhan para sahabat dalam mempertahankan iman mereka. Suatu ketika, hatinya mulai goyah ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh saudara perempuannya, Fatimah binti Khattab, yang telah lebih dulu masuk Islam bersama suaminya, Said bin Zaid. Ayat-ayat itu menggugah hatinya dan membuatnya terdiam dalam perenungan. Peristiwa itulah yang menjadi titik balik dalam kehidupan Umar. Dari seorang musuh Islam yang keras, ia berubah menjadi salah satu pelindung Islam paling tangguh. Ia pun pergi menemui Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Ketika Umar mengucapkan syahadat, kaum muslimin yang saat itu masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi merasa mendapatkan kekuatan baru. Umar pun menjadi tameng kaum muslimin dan terang-terangan menyatakan keimanannya di hadapan kaum Quraisy. Masuk Islamnya Umar menjadi tonggak penting dalam sejarah dakwah Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jal bin Hisham." Doa itu dikabulkan Allah dengan hidayah kepada Umar bin Khattab. Sejak saat itu, keberadaan Umar menjadi benteng kuat bagi umat Islam, dan dakwah pun semakin berkembang luas di tengah tekanan dan kekejaman Quraisy. Dengan keberanian dan ketegasannya, Umar tidak pernah takut menampakkan keislamannya. Ia bahkan pernah mengumumkan keislamannya di depan Ka'bah dan menantang siapa saja yang ingin menghalanginya. Tak seorang pun berani menyentuhnya. Ketegasannya itu membuat Islam semakin diperhitungkan. Banyak orang yang akhirnya ikut memeluk Islam karena melihat keteguhan dan keberanian Umar dalam mempertahankan keyakinannya. Umar bin Khattab, dari awal hidupnya, telah menunjukkan karakter luar biasa yang akan mewarnai sejarah Islam di masa mendatang. Perjalanan hidupnya dari musuh Islam menjadi pembelanya yang paling setia adalah bukti nyata bahwa hidayah Allah dapat mengubah siapapun yang dikehendakinya. Ia adalah simbol transformasi sejati, dari kerasnya jahiliyah menuju cahaya iman yang menerangi dunia. Setelah memeluk Islam, Umar bin Khattab tidak hanya menjadi pengikut biasa, tetapi menjelma menjadi pelindung utama kaum muslimin. Sosoknya yang gagah dan pemberani membuat kaum Quraisy gentar. Umar segera mengajak umat Islam untuk tidak lagi menyembunyikan iman mereka. Ia berkata, "Bukankah kita di atas kebenaran? Maka mengapa kita sembunyi-sembunyi?" Dengan keberaniannya itu, Islam mulai dikenal secara terbuka di kota Mekah. Para sahabat pun semakin percaya diri dalam menjalankan syariat Islam. Umar dikenal sebagai orang pertama yang melakukan hijrah secara terang-terangan ke Madinah. Dalam sebuah kisah yang sangat terkenal, saat kaum muslimin diperintahkan untuk berhijrah, mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi karena takut disiksa oleh kaum Quraisy. Namun Umar tidak demikian, ia mengenakan senjatanya, pergi ke Ka'bah, lalu mengumumkan niat hijrahnya di depan para pemuka Quraisy. "Siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, silakan hadang aku di luar kota." Begitu tantangnya, tak seorang pun berani menghadangnya. Sesampainya di Madinah, Umar langsung aktif membangun komunitas muslim bersama Rasulullah. Ia menjadi salah satu sahabat utama yang dekat dengan Nabi dan sering diajak bermusyawarah. Ketegasan Umar dan kecintaannya pada keadilan membuat banyak keputusan-keputusan penting Islam lahir melalui pendapatnya. Bahkan beberapa ayat Al-Quran turun sebagai bentuk pembenaran atas pendapat Umar, seperti tentang hijab wanita dan tidak menyolatkan orang munafik.
Selama masa-masa awal Madinah, Umar aktif mengikuti semua pertempuran besar bersama Rasulullah. Dalam Perang Badar, ia tampil sebagai salah satu pejuang tangguh. Ia juga ikut dalam Perang Uhud dan Khandaq, menunjukkan loyalitas tanpa batas kepada Rasulullah dan agama Islam. Di medan perang, Umar tak gentar menghadapi musuh. Ia bukan hanya pahlawan yang menggunakan pedang, tetapi juga pelindung akidah umat dengan kekuatan iman dan logika. Salah satu karakter utama Umar adalah kecintaannya pada keadilan. Ia tidak segan menegur siapapun, termasuk Rasulullah, jika merasa ada ketimpangan. Namun, teguran Umar selalu berlandaskan cinta dan keinginan menjaga kebenaran. Misalnya, ketika istri-istri Nabi cemburu dan terjadi gejolak dalam rumah tangga Rasulullah, Umar menyarankan Nabi untuk mengambil sikap tegas. Pendapat itu kemudian diteguhkan oleh wahyu yang turun dari Allah SWT. Kedekatan Umar dengan Rasulullah membuatnya menjadi salah satu sahabat yang paling memahami visi kenabian. Ia tahu bahwa Islam bukan hanya soal ibadah ritual, tetapi juga sistem kehidupan yang meliputi hukum, sosial, dan keadilan. Oleh karena itu, sejak awal ia menunjukkan perhatian besar pada urusan masyarakat dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial umat. Ia membangun konsep keadilan yang kelak menjadi landasan penting dalam masa kekhalifahannya. Dalam berbagai kesempatan, Umar juga menunjukkan sisi lembutnya yang luar biasa. Meski dikenal keras dan tegas, namun Umar sangat mudah tersentuh hatinya oleh kebenaran dan kasih sayang. Ia menangis jika mendengar ayat Al-Quran yang menggambarkan azab Allah. Ia juga dikenal sebagai orang yang sangat menyayangi rakyat kecil, terutama anak yatim dan para janda. Ketegasan dan kelembutan dalam satu pribadi menjadikan Umar sebagai sosok yang seimbang dan bijaksana. Kehidupan di Madinah semakin memperkuat posisi Umar dalam barisan kepemimpinan Islam. Ia semakin matang, tidak hanya sebagai sahabat Nabi, tetapi sebagai negarawan yang memahami struktur masyarakat dan negara. Umar menjadi penggerak perubahan yang membawa Islam ke arah kekuatan sosial dan politik yang tangguh. Bersama Rasulullah, ia membangun Madinah sebagai pusat peradaban Islam yang terus berkembang. Umar bin Khattab telah menjelma menjadi tiang kekuatan umat sejak hari ia mengucap syahadat. Keberaniannya, kedekatannya dengan wahyu, serta integritasnya yang tak tergoyahkan menjadikan ia bukan hanya sahabat biasa, melainkan pilar utama yang menopang bangunan Islam sejak masa-masa sulit. Dan semua ini baru permulaan dari kiprah luar biasa Umar dalam sejarah Islam yang panjang dan penuh warna. Setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam memerlukan sosok pemimpin yang kuat, amanah, dan mampu melanjutkan perjuangan Rasulullah. Maka Abu Bakar, menjelang wafatnya, menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Penunjukan ini sempat membuat sebagian sahabat ragu, sebab Umar dikenal sangat keras. Namun, Abu Bakar berkata, "Apakah kalian takut kepada seseorang yang aku angkat sebagai pemimpin? Demi Allah, jika Allah bertanya padaku, maka aku akan berkata, aku telah memilih orang terbaik di antara mereka." Maka Umar pun diangkat menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Masa kepemimpinan Umar dikenal sebagai zaman keemasan perluasan wilayah Islam dan penegakan keadilan sosial. Dalam kurun waktu sekitar 10 tahun pemerintahannya, wilayah kekuasaan Islam meluas dengan cepat, menaklukkan Persia, Syam, Mesir, dan sebagian wilayah Romawi Timur. Namun perluasan itu bukanlah hasil dari penaklukan semata, melainkan juga buah dari manajemen pemerintahan yang luar biasa. Umar tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menaklukkan hati rakyat dengan keadilan dan kepemimpinan yang bersih. Salah satu kekuatan Umar adalah kemampuan administrasinya. Ia membentuk sistem pemerintahan yang terstruktur, mulai dari pembagian wilayah kekuasaan, penunjukan gubernur, pengawasan ketat terhadap keuangan negara, hingga pembentukan Baitul Mal, lembaga keuangan negara. Ia melarang para gubernurnya hidup bermewah-mewahan, dan rutin mengaudit harta kekayaan mereka. Jika terbukti menyalahgunakan kekuasaan, Umar tak segan memecat dan menghukum mereka. Ia meletakkan dasar birokrasi negara yang kuat dan transparan. Khalifah Umar juga memprakarsai sistem peradilan Islam yang lebih sistematis. Ia mengangkat para kadi, hakim, di berbagai wilayah untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum syariah. Ia pun tidak membedakan antara kaya dan miskin di depan hukum. Terdapat banyak kisah ketika Umar sendiri diadukan ke pengadilan, dan ia patuh terhadap keputusan hakim tanpa menggunakan posisinya untuk mencari keistimewaan. Inilah bentuk keteladanan dalam menegakkan hukum yang adil. Umar bin Khattab sangat mencintai rakyatnya. Ia sering menyamar di malam hari untuk memantau kehidupan masyarakat. Dalam salah satu kisah yang sangat terkenal, Umar berjalan di tengah malam dan mendapati seorang ibu yang sedang memasak batu dalam panci untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Umar pun menangis, dan langsung memanggul sendiri karung gandum dari gudang Baitul Mal lalu mengantarkannya kepada sang ibu. Ia tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga memasaknya sendiri dan memastikan anak-anak itu kenyang. Kejadian ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Umar kepada rakyat kecil. Selain itu, Umar bin Khattab juga menciptakan kalender Hijriyah, membentuk pasukan tetap, serta membangun infrastruktur seperti saluran air, pasar, dan jalan. Semua ini dilakukan demi kemaslahatan umat Islam. Ia juga memperhatikan kesejahteraan non-muslim yang hidup dalam wilayah Islam. Mereka dijamin hak-haknya dan bebas beribadah. Karena itulah, kekuasaan Islam di bawah Umar mendapatkan simpati dari banyak pihak dan membawa stabilitas yang luar biasa luas. Umar sangat dikenal karena kezuhudan dan kesederhanaannya. Sebagai khalifah, ia hidup seperti rakyat biasa, pakaiannya bersahaja, rumahnya sederhana, dan ia menolak menerima gaji dari Baitul Mal hingga didesak oleh para sahabat. Meski memimpin kekaisaran besar yang terbentang dari Persia hingga Afrika Utara, Umar tetap hidup dalam kesederhanaan. Ia berkata, "Jika aku tidak merasa lapar bersama rakyatku, maka bagaimana aku bisa memimpin mereka dengan adil?"
Namun masa kejayaan ini juga tak lepas dari ujian. Ketegasannya membuat beberapa pihak tidak senang. Ada kelompok-kelompok yang merasa kepentingan mereka terganggu oleh kebijakan Umar yang pro-rakyat, maka muncullah konspirasi yang akhirnya merenggut nyawa sang khalifah yang agung. Tapi meski demikian, Umar tetap dikenang sebagai pemimpin yang tidak hanya menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam, tetapi juga dalam sejarah kemanusiaan. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab bukan hanya tentang ekspansi wilayah, tetapi lebih dari itu, tentang bagaimana Islam menjadi kekuatan moral dan sosial yang mengubah wajah dunia. Ia membuktikan bahwa keadilan, amanah, dan kesederhanaan bisa membawa keberkahan dan kemajuan luar biasa. Umar tidak hanya menjadi pemimpin umat, tetapi juga menjadi pelayan bagi mereka. Dan itulah sebabnya ia dijuluki sebagai Amirul Mukminin yang sejati. Akhir hayat Umar bin Khattab datang secara tragis namun penuh kemuliaan. Pada suatu pagi, saat ia mengimami salat subuh di Masjid Nabawi, seorang budak dari Persia bernama Abu Lu'lu'a al-Majusi menikamnya dengan pisau beracun. Luka yang diderita Umar sangat parah. Ia segera dibawa ke rumah dan selama beberapa hari terbaring lemah, dalam kondisi kritis. Meski dalam sakit, Umar masih sempat memimpin urusan umat dan menetapkan Dewan Syuro untuk memilih penggantinya. Ketika Umar sadar bahwa ajalnya telah dekat, ia menangis. Namun bukan karena takut mati, melainkan karena khawatir tidak dapat mempertanggungjawabkan amanah besar yang telah Allah berikan padanya sebagai khalifah. Ia berkata, "Andai aku tidak mendapat pahala dan tidak pula dosa, itu sudah cukup bagiku." Kesederhanaan dan ketakutannya kepada Allah bahkan di saat ajal semakin dekat, menunjukkan betapa tinggi derajat keimanan Umar bin Khattab. Dalam kondisi menjelang wafat, Umar memanggil putranya, Abdullah bin Umar, dan berpesan, "Pergilah kepada Aisyah, istri Rasulullah, mintalah izin padanya agar aku dapat dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar." Aisyah pun menangis mendengar permintaan itu, lalu berkata, "Aku telah menyimpan tempat itu untukku, namun aku akan memberikannya kepada Umar." Maka Umar pun dimakamkan di tempat mulia, di sisi dua kekasihnya, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Wafatnya Umar adalah duka yang mendalam bagi seluruh umat Islam. Banyak sahabat yang menangis terseduh-seduh, karena mereka tahu bahwa telah pergi seorang pemimpin yang adil, penuh kasih, dan sangat bertakwa. Di masa kepemimpinannya, keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, kesejahteraan merata, dan keamanan terjamin. Umar meninggalkan warisan kepemimpinan yang menjadi teladan bagi generasi selanjutnya dalam sejarah Islam dan dunia. Dari perjalanan hidup Umar bin Khattab, kita dapat mengambil banyak pelajaran. Pertama, tentang bagaimana keimanan mampu mengubah seseorang dari musuh Islam menjadi pembelanya yang paling tangguh. Umar sebelum masuk Islam adalah simbol kekerasan Quraisy, namun setelah mendapat hidayah, ia menjadi pelindung umat dan pendukung utama dakwah Rasulullah. Kedua, Umar mengajarkan kita arti penting keadilan dan amanah dalam kepemimpinan. Ia tidak hanya memerintah, tapi juga melayani. Ia menolak segala bentuk korupsi dan nepotisme, serta mendidik para pejabatnya untuk hidup sederhana dan bertanggung jawab. Umar membuktikan bahwa kepemimpinan yang jujur dan adil bisa membawa kejayaan, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ketiga, kesederhanaan adalah kekuatan besar. Meski memiliki kekuasaan besar, Umar tetap hidup layaknya rakyat jelata. Ia tidur di atas tanah, memakai pakaian tambalan, dan memikul sendiri gandum untuk rakyat miskin. Dari sini kita belajar bahwa kekuasaan bukan untuk dimuliakan, melainkan untuk digunakan demi kemaslahatan umat. Keempat, Umar menunjukkan betapa pentingnya syuro dan musyawarah. Ia tidak memutuskan sendiri perkara besar, tetapi selalu mengajak para sahabat berdiskusi dan mempertimbangkan berbagai pendapat. Ini menjadi cerminan sistem demokratis dalam Islam, yang mengutamakan kebijaksanaan bersama dan menghindari otoritarianisme. Terakhir, Umar bin Khattab mengajarkan kita untuk selalu takut kepada Allah. Bahkan di puncak kekuasaan, ia berkata, "Seandainya ada seekor keledai yang tergelincir di Irak, maka aku takut Allah akan menanyakan itu padaku di akhirat." Rasa takut kepada Allah itulah yang menjadikan Umar sebagai pemimpin sejati. Semoga kisahnya menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang kuat, adil, amanah, dan bertakwa. Jika kisah ini menyentuh hati dan menambah ilmu sahabat semua, jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-teman, tinggalkan komen terbaik kalian, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya dari Al-Maghfirah Channel. Terima kasih telah menyimak kisah agung Umar bin Khattab, sahabat setia Rasulullah, pemimpin yang adil, dan teladan bagi umat sepanjang zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.